selamat sore. Perkenalkan, nama saya Susan dan ini narasumber kita dengan Kak Aruma ya. Iya, betul. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan Ya, juga seorang kerja. karyawan Karya. swasta ya. Ya. Oke, sore hari ini kita akan membahas terkait kampanye anti pornografi untuk anak-anak ya. Baiklah, yang pertama saya akan tanyakan terkait bagaimana pendapat kakak terkait perkembangan internet saat ini. Ya, perkembangan buat saya perkembangan internet ini sangat cepat ya. Dia begitu canggih sehingga membuat semua orang tertarik akan apa namanya jaringan internet ini, dan tidak menutup kemungkinan baik orang dewasa maupun anak-anak semua ikut ambil bagian untuk membuka internet atau jaringan ini. Jadi di sini kita perlu waspada juga sih. Ya boleh sih, kita boleh membuka karena di situ ada positifnya, ada negatifnya, ada baiknya dan ada yang tidak baiknya. Tetapi alangkah baiknya kita harus berhati-hati juga buat kita sendiri maupun juga kepada anak-anak. Nah itu. Oke, terus apa tips kakak untuk membatasi anak-anak dalam mengakses internet terutama saat di rumah ya? Ya. Nah ini saking canggihnya teknologi internet ini, rata-rata semua anak-anak zaman sekarang itu lebih lebih Suka ya? punya waktu yang banyak untuk memakai internet ini dengan berbagai macam yang uh, buat mereka membuat mereka menarik perhatian mereka, membuat mereka lebih fokus kepada internet ini daripada mereka belajar. Dan jadi waktu mereka itu zaman sekarang jadi bukan anak-anak saya juga, tapi di luar sana itu banyak sekali lebih kepada menggunakan internet ini daripada waktunya untuk bermain. Nah, kalau di kami keluarga cukup saya buat anak-anak mulai sekarang saya tidak memberikan mereka lagi untuk menggunakan handphone, karena kita tahu sendiri bahwa di dalam kita memberikan handphone ini artinya kita berikan peluang kepada anak-anak itu untuk lebih banyak membuka internet tersebut. Padahal di dalam internet itu belum tentu memberikan yang terbaik buat anak-anak, untuk memberikan mereka pelajaran atau hal-hal yang baik juga. Kadang kala kita nggak tahu, kalau walaupun kita tidak melihat mereka, tapi ketika kita tidak mengontrol mereka, tidak mengawasi mereka, takutnya mereka itu membuka seperti konten-konten saat yang sekarang ini lebih lebih bebas gitu loh dibuka, maupun anak-anak pun juga bisa membukanya dengan gampangnya gitu. Jadi tips saya itu sekarang kami sebagai orang tua tidak memberikan lagi mereka handphone. Kami cukup orang tua saja yang memegang handphone. Dan karena bagi saya kalau saya memberikan, apalagi saya seorang pekerja, ketika saya memberikan saya punya banyak waktu juga di luar. Waktu hanya sementara berkeluarga hanya berapa jam sih. Nah, lebih banyak di luar kita bekerja, kedua orang tua suami istri. Jadi itu bisa membuka peluang bagi anak-anak untuk membuka handphone itu yang kurang-kurang enak dilihat, itu kan harus dihindari. Jadi dengan cara ini, kenapa saya tidak memberikan handphone, dengan cara itulah mereka tidak banyak untuk membuka jaringan atau aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah disediakan oleh dunia saat ini. Jadi mereka lebih waktunya untuk bermain berjam-jam, itu nggak apa-apa bermain daripada memberikan hal-hal yang lewat handphone tanpa kita mengawasi. Ya seperti itu. Ya sekarang mereka nggak megang handphone lagi. Jadi itu tips saya, dengan adanya supaya mereka tidak membuka itu, saya tidak memberikan mereka handphone lagi. Misalkan mereka pinjem gimana? Oke. Kalau terlambat nih liburan nih nggak mungkin kan? Untuk Nggak masalah pinjem ya. ya. Kalau Untuk liburan gimana? masalah mereka memakai handphone itu,
saat ini kan mereka kan memakai handphone saya karena mereka sudah tidak mempunyai handphone masing-masing. Jadi ketika saya libur, oke, mereka memang memakai handphone saya berikan kepada mereka, tapi ada suatu konsekuensi atau perjanjian antara kita sebagai orang tua dengan anak bahwa eh, tidak berjam-jam yang waktu yang lama untuk memakai handphone. Ada batas-batas tertentu dan ada jam-jam tertentu yang hanya memakai handphone, karena kita pun juga sebagai orang tua membutuhkan handphone juga. Mungkin ada dalam handphone itu kan mungkin kita butuh untuk masih ada pekerjaan yang belum selesai, jadi kita harus eh, apa namanya, Berbagi ya. iya harus tetap berbagi sama anak-anak. Boleh sama anak-anak tetap pakai handphone, tapi ya harus harus dibatasi. Nggak harus sampai memakai dari pagi sampai sore, itu enggak, tidak harus, bisa sejam juga atau sejam lebih lah, itu paling batas itu, karena terlalu lama lagi pun saya harus minta dari mereka, nggak boleh harus lama-lama. Terus kalau misalkan nih mereka pinjem terus melanggar, konsekuensinya apa Kak? Ya kalau mereka melanggar ya saya nggak kasih handphone lagi untuk mereka nonton atau mereka pakai handphone ini. Saya harus sudah langsung simpan, karena ya itu terlalu lama memakainya. Karena kalau kita nggak mengawasi dan kita biarkan dan kita lost, nah itu kesempatan buat mereka juga, gitu loh. Oh ini dipakai nih karena nggak ditegur nih sama. Tapi ketika kita ingat dan gitu menyadari bahwa ada konsekuensi dan itu sudah melebihi dari jam konsekuensi kita, ya harus ditarik, diambil handphonenya, nggak boleh lagi nonton. Ya silakan main tapi nggak boleh nonton. Oh gitu ya. Iya. Jadi harus tegas ya dari pihak kita sebagai orang tua. Iya harus ya. itu. Terus menurut Kakak apa pengaruh internet bagi anak-anak di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat? Itu pengaruhnya luar biasa loh, dengan adanya internet ini. Jadi mereka lebih apa namanya, lebih suka main handphone. Dengan adanya internet yang dengan berbagai macam persediaan dari internet tersebut, jadi mereka lebih banyak memakai itu dengan berbagai macam alasan, sebentar. Jadi untuk waktu untuk belajar itu sangat-sangat kurang. Dan buat belajar itu memang kita butuh waktu untuk mendorong mereka belajar. Jadi kenapa kita harus pintar-pintar atau bijak dalam apa namanya, menggunakan internet atau dengan cara seperti apa supaya anak-anak ini tidak lebih banyak untuk membuka internet atau memakai handphone dengan menggunakan sesuatu yang ada di handphone itu. Jadi mereka lebih kita arahkan untuk belajar, memang harus tegas untuk mereka belajar. Nah itu di keluarga. Tapi kalau misalkan di lingkungan itu memang pengaruhnya juga luar biasa juga. Pengaruhnya itu lebih banyak banget, karena mereka bertemu dengan anak-anak yang mungkin kebanyakan menggunakan handphone. Jadi mereka pikir takutnya mereka ketinggalan, jadi mau nggak mau mereka harus ikut berbaur. Dan mungkin ada kecolongan yang mereka nonton, dan mungkin mereka membuka konten-konten yang seharusnya tidak pantas buat mereka yang masih usia anak-anak. Nah itu sangat berpengaruh, dan akan berpengaruh itu ketika mereka udah masuk ke rumah. Nanti mereka mengucapkan hal-hal yang harusnya tidak pantas diucapkan gitu loh. Dan itu memang sangat berpengaruh sekali. Jadi ada batas juga, atau ada batas kita disiplin untuk atur waktu buat anak-anak. Jadi mainnya juga pun kita batasin juga, nggak harus main terus, karena dampaknya banget ya. Iya dampaknya sangat berpengaruh, merusak ini generasi ya. Iya merusak ini kehidupan mereka juga di masa anak-anak juga. Terus apa peran dan tugas orang tua dalam pembatasan penggunaan internet ini? Nah peran kita itu harus aktif untuk mengawasi terus ya anak-anak dalam hal ketika mereka main handphone, menggunakan handphone ya. Itu kita harus selalu berada di samping mereka. Jangan kita lalai atau kita lost untuk tidak mengawasi mereka. Karena ketika kita tidak mengawasi mereka dan kita tidak mendampingi mereka,
mereka akan sudah pikiran mereka itu sudah terekam, dan mereka sudah pikiran sudah berjalan bahwa oh saya mau membuka ini nih, saya membuka ini. Kan itu kan tidak dibatasi atau tidak ada apa namanya, sesuatu yang maksudnya istilahnya gampang dibuka gitu loh. Jadi memang harus dibatasi, harus dicek dan harus dilihat anak tersebut itu main apa gitu, Ya, si anak benar. itu main apa, harus dilihat juga gitu. Jadi intinya harus diawasin. Ya, selain itu kan kita juga harus mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang rohani ya. Itu Iya. kalau tips kakak bagaimana? Kalau tips saya itu ya segala sesuatu memang nggak seharusnya harus langsung main handphone terus main, tapi kita sebagai orang tua itu harus tetap, tugas kita itu mengarahkan anak-anak untuk lebih eh, apa namanya, lebih untuk membawa mereka kepada hal-hal kerohanian, contohnya berdoa, terus bernyanyi, eh, apa, mengatakan kata-kata yang baik, Positif, yang sopan, ya. yang positif. Tidak boleh kata-kata yang Kasar. keluar dari mulut mereka itu kata-kata kasar, kata-kata kotor, karena itu tidak baik juga buat mereka. Jadi kita harus tegas, dan kita harus membuat mereka itu mengikuti peraturan yang kita buat atau disiplin yang kita buat ke mereka itu mulai sejak dini, supaya mereka itu lebih terarah dan teratur nantinya ke depan. Iya, bagus, benar Itu ya. iya. Oke, terima kasih ya kak untuk Iya, apa masukannya. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan sore ini bisa menjadi berkat ya, bisa Amin. bermanfaat untuk orang tua juga Ya. ya di rumah maupun pemirsa. Ya. Jadi kesimpulannya ketika kita memberikan handphone ya harus dibatasi. Ya. Kemudian orang tua juga harus mendampingi ya supaya tidak ada celah mereka untuk mengambil kesempatan melihat konten-konten yang tidak semestinya Iya, yang belum harus di- sesuai umur. Jadi Iya, betul. kita harus sama-sama menjaga anak-anak kita dari pornografi. Jadi Iya. baik dalam bentuk apapun. Jadi harapannya kita semua sama-sama saling menyayangi ya, Ya. melindungi anak-anak kita dari konten-konten yang berbahaya yang nanti merusak masa depan mereka. Iya, Ya. betul. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga ya Iya, Kak ya atas sama-sama. kedatangannya. Jangan bosan-bosan. Dengan senang hati. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.